Selamat siang, Assalamualaikum, salam sejahtera, namo buddhaya, Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Melana. Saya ingin menyampaikan beberapa keterampilan menyimak yang dimana diberikan tugas oleh dosen Ananda Putriani, SPD, MPD. Di sini saya akan menyampaikan beberapa jenis keterampilan menyimak. Pertama kita lihat dulu adalah pengertian menyimak. Pengertian menyimak ini apa sih? Nah, menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, WJS Purwadarmita tahun 1982.2847, menyimak itu adalah mendengarkan, memperhatikan apa yang diucapkan orang. Menyimak adalah latihan mendengarkan baik-baik. Di sini pengertiannya berarti kalau kita sedang berbicara dengan lawan jenis, berarti kita harus mendengarkan. Atau kita harus menjadi pendengar yang baik. Nah, di sini tujuan menyimak menurut Sunardi dalam Dana Jaja 2002.210. Tujuan menyimak di sini disampaikan untuk apa? Untuk memperoleh informasi. Terus untuk menganalisis fakta. Untuk mendapatkan inspirasi. Terus untuk mendapatkan hiburan. Di sini untuk mendapatkan hiburan, mungkin kita bisa tahu hiburan itu kayak sepertinya ada cerita atau ada suatu kejadian yang dialami teman kita, atau ada sekedar informasi yang tentang wisata. Terus di sini juga tujuan menyimak untuk memperbaiki kemampuan berbicara, di mana sebenarnya orang Indonesia itu masih kurang untuk menyimak. Artinya di sini kemampuan berbicara itu diperlukan karena tujuannya untuk biar kita nih lawan jenisnya tahu apa yang dibicarakan, atau lawan bicara kita bisa tahu apa yang telah disampaikan, jadi masuk informasi yang telah diberikan. Terus di sini untuk manfaat menyimak. Manfaat menyimak apa aja sih? Kalau menurut pengetahuan saya sih itu manfaatnya banyak sekali. Satu, itu menambah ilmu pengetahuan. Menambah ilmu pengetahuan itu, jadi sebenarnya kalau misalkan kita mendengarkan cerita-cerita dari orang lain, kayak motivator, terus kayak misalkan pengalaman-pengalaman yang menurut kita belum ada kita miliki, itu bisa menambah pengetahuan, terus meningkatkan intelektual kita. Intelektualitas kita itu kayak misalkan kayak ada forum-forum pembelajaran atau semacam kayak bisnis. Terus perkosakata, memperkaya kosakata, di mana di sini memperkaya kosakata itu artinya kita banyak mengetahui tentang kosakata kita. Mungkin ada yang tadi kita tidak tahu, jadi kita lebih tahu karena sering berinteraksi. Terus memperluas wawasan. Wawasan di sini kayak misalkan kita mendengarkan orang-orang cerita, menyimak, terus meningkatkan kepekaan dan kepedulian sosial. Terus meningkatkan citra artistik jika yang disimak merupakan bahan simakan yang isinya dan bahasanya halus. Terus menggugah kreativitas, dan untuk kreativitas dan inovatif dalam berkarya. Itu manfaat menyimak. Terus jenis-jenis menyimak. Jenis-jenis menyimak ini sebenarnya ternyata banyak loh setelah saya baca dan membuat makalah tentang keterampilan menyimak. Ternyata jenis-jenis menyimak ini salah satunya itu menyimak kritis. Ternyata menyimak kritis ini suatu hal yang kayak mungkin kita kurang fokus kali ya di sini. Terus menyimak konsentratif ini yang suatu saat kita bisa tahu apa maksud dari yang dibicarakan. Terus menyimak kreatif, menyimak eksploratif, menyimak integratif, menyimak selektif. Itu jenis-jenis menyimak. Terus di sini kita belajar juga
teknik menyimak. Ternyata teknik menyimak itu juga ada beberapa loh. Ada kayak misalkan kita baru tahu nih, kayak teknik ulang ucap itu menirukan. Jadi apa yang telah disampaikan terus ditirukan lagi kepada kita sebagai pendengarnya atau sebagai penyimak. Terus tentang informasi beranting atau dengar tulis. Dengar tulis ini kita ambil contoh misalkan suatu guru mendengarkan atau memberikan setelah dia berbicara terus dia siswa diberikan tugas apa yang dimaksud. Terus teknik mulut satu kelas atau dengar kerjakan. Terus teknik satu rekam satu kelas atau dengar terka. Kalimat grup close atau memperluas kalimat. Itu teknik para fase atau bisik berantai. Kayak ada suatu permainan nih, kita pernah kan main bisik berantai itu. Jadi dari satu pemain ke pemain lain, akhirnya pemain terakhir itu menyebutkan apa maksud pesan berantai. Terus simak lipat cakap ini menyelesaikan cerita. Mungkin kayak cerita dongeng, terus cerita-cerita saat kita menceritakan kejadian-kejadian yang lagi viral atau apa, seperti itu sih. Terus simak bebas lipat cakap atau merangkum. Merangkum ini kayak tugas misalkan dari jurnal itu rangkumannya apa sih, intinya dari itu apa sih, ternyata itu salah satu teknik menyimak. Nah, terus tahapan-tahapan menyimak apa aja nih yang kita tahu? Yang pertama kita pastinya mendengar. Tentunya pendengaran kita ini baik, tidak ada gangguan. Terus memahami di sini kita bisa mengetahui apa yang disampaikan. Misalkan dosen atau guru atau orang tua kita sedang memberikan pengarahan tuh kita dengar baik-baik terus lalu kita pahami. Nah, setelah kita pahami, kita menginterpretasikan. Jadi kita tidak salah tafsir nih apa yang dimaksud dengan yang tadi telah dibicarakan. Terus kita mengevaluasi di sini berarti kita seperti belajar ya. Ini benar atau tidak atau apa yang kita harus sampaikan nantinya. Nah, terus menanggapi berarti kita harus ada timbal balik setelah apa yang telah kita dengar, kita memahami, terus kita menginterpretasikan, terus kita telah mengevaluasi, terus kita menanggapi. Menanggapi itu di sini berarti kita memberikan respon. Berarti benar nggak apa yang kita simak ini sesuai dengan apa yang telah dibicarakan. Dalam arti itu satu frekuensi lah. Jadi seperti itu tahap penyimakan. Terus strategi menyimak itu apa aja sih? Ternyata dia mempunyai, kita menyimak itu tidak hanya asal menyimak, ternyata ada strateginya. Contohnya pertanyaan dan jawaban. Pertanyaan ini berarti kita bertanya atau guru yang bertanya, terus nanti ada siswa atau anak kita yang menjawabnya. Contohnya misalkan kita bertanya sehari-hari, kamu sudah makan atau belum? Nah, itu kan salah satu strategi menyimak tuh. Nanti anaknya menjawab. Seperti itu. Terus kegiatan menyimak secara langsung. Kegiatan menyimak secara langsung ini kayak sepertinya diberikan kepada siswa yang telah kayak lisan setelah mendengarkan terus diucapkan lagi. Sama dengan menyimak dan berpikir langsung. Jadi teknik menyimak itu dikategorikan 3 ya. Pertanyaan dan menjawab, terus kegiatan menyimak secara langsung, menyimak dan berpikir langsung. Seperti itu. Nah, menurut saya sih untuk pelajaran menyimak ini kenapa saya angkat dan saya jadikan makalah, karena bahasa Indonesia itu merupakan suatu bahasa yang kita gunakan sehari-hari, tapi kita kurang mengetahui isi dari apa sih bahasa Indonesia dalam kata menyimak. Ya. Terima kasih saya sampaikan. Demikianlah makalah yang saya buat untuk bahan pertimbangan sebagai tugas UAS Bahasa Indonesia oleh dosen Ananda Putriani, SPD MPD.
Maafkan bila saya ada kata-kata yang kurang tepat. Jika ada salah-salah, mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum, salam sejahtera, Namo Buddhaya, Om Swastiastu.